Selamat siang. Pada hari ini saya berada di Kampung Hainkanes. Pada tanggal 13 Juli saya mau berpamitan pulang. Saya sudah 1 bulan lebih di sini. Saya lakukan kegiatan KKL, praktek kuliah kerja lapangan saya. Selama 1 bulan ini saya lakukan kegiatan pemberian makanan bergizi, tambahan bergizi bagi anak-anak usia 0 sampai 10 tahun dan ibu-ibu yang menyusui, bukan mengandung, di Kampung Hainkanes. Jadi Kampung Hainkanes ini terletak di Aifat Utara, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Saya di sini saya lakukan di Kampung Hainkanes ini. Jumlah penduduk real atau DPT menurut sensus penduduk itu ada 86 kakak jiwa, bukan kakak jiwa. Terus Kampung Hainkanes dimekarkan dari Kampung Konjainduk sekitar tahun 2012 di masa jabatannya Bernard Sagrim periode pertama. Di sekitaran Kampung Hainkanes di bagian utara berbatasan dengan Kampung Yarat, bagian barat Kampung Yarat dan Kampung Konja, bagian barat berbatasan dengan Kampung Konja Barat, bagian timur berbatasan dengan Kampung Yarat Timur, bagian selatan berbatasan dengan Kampung Ewas. Di sini saya sedikit melaporkan bahwa di sini saya menjalankan atau membuat kegiatan ini pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak-anak usia 0 sampai 10 tahun dan ibu-ibu yang menyusui. Saya lakukan selama sebulan dan dilakukan setiap hari Senin, itu rutin dilakukan. Dan karena ini kegiatan ini terdapat di dalam ADRT atau di dalam realisasi dana desa, di anggaran dana desa, itu di setiap kampung itu pasti pos untuk kesehatan dan anak-anak, pemberian makanan bergizi bagi anak-anak itu 25%. Umpamanya uang 100 juta atau 100 juta berarti 25 juta untuk anak-anak dan bidang kesehatan. Kalau uang 1 miliar berarti 100 juta setiap tahun untuk pengadaan makanan bergizi dan untuk bidang kesehatan. Di kali ini saya menggunakan kacang hijau sebagai makanan asupan yang bergizi bagi anak-anak usia 0 sampai 10 tahun dan ibu-ibu yang menyusui. Itu saja laporan singkat saya. Terima kasih. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Aduh, mama lihat sapu hati su tenggelam di dasar pasir, di laut biru di Papua. Cerita dia sungai yang deras, cerita dia hutan yang luas, tempat matahari
Apa perasaan Keu selama ikut kegiatan? Apakah senang? Senang karena apa begitu? Senang karena mau ke hijau. Terus selain itu karena apa? Mungkin ada teman banyak atau apa? Kamu main-main di sana atau? Teman banyak kita main. Oh, terus selama kamu ikut kegiatan ini apa saja yang kamu lakukan? Masa kacang hijau. Setelah makan masak kacang hijau kamu apa lakukan setelah makan kacang hijau? Kamu setelah masak apakah kamu istirahat dulu atau langsung konsumsi atau bagaimana? Langsung makan atau bagaimana? Istirahat dulu. Setelah itu langsung makan. Terus lamanya kegiatan apa nih? Selamanya kamu makan ini berapa jam? 1 jam. 1 jam paling lama. Terus yang siapa saja yang terlibat di dalam ini? Terlibat dalam kegiatan ini? Kecil. Usia berapa kira? Usia 1 sampai 10 tahun. 10 tahun. Terus selain itu siapa lagi? Ibu-ibu Oh, ibu-ibu yang biasa atau yang sedang menyusui? yang menyusui. Terus, oke. Selama kamu ikut kegiatan kegiatan pemberian penambahan gizi bagi anak-anak usia 0 sampai 10 tahun dan ibu-ibu yang menyusui ini, apakah kamu dipaksakan atau tidak? Tidak. Tidak dipaksakan. Karena di sana karena apa? Tahu kenapa suka gizi. Oh, kamu bermain atau Bermain. teman banyak begitu makanya kamu senang. Oke, terus apa harapan Keu ke depan supaya kegiatan ini bagaimana bisa dilakukan selalu atau bagaimana? Bisa dilakukan. Berapa? Selamat siang, saya kali ini bersama Ibu Yosepa Tawer sebagai penanggung jawab apa nih sub di dana apa? Kader pembangunan Ya. masyarakat kampung. Kader KPM ya. Oke, coba Ibu jelaskan sedikit tentang dia punya sub pos di dana desa ini bagaimana? Ya, suppos dana desa di Kampung Hengkanes untuk dana kesehatan kita mendapatkan 19 juta. 19 juta itu kita bagi pos-posnya kita 12 juta untuk honor kader kampung sekali dibayar 1 tahun. Sedangkan sisanya di situ kita belikan timbangan balita 1, timbangan berdiri untuk balita usia 3 sampai 5 tahun, sedangkan timbangan bayi untuk yang usia 0 sampai 1 tahun. Ditambah dengan kita beli makanan tambahan yaitu kacang hijau, susu laktogen, susu manis, ditambah dengan ukur tensi darah dan ukur tinggi badan ya, yang kita belikan pakai dana desa untuk bidang kesehatan. Oke. Untuk menanggapi kegiatan kemarin dilakukan beberapa kali di kampung ini, apa kegiatannya yang dilakukan seorang mahasiswa yang melakukan praktik di sini? Kegiatannya apa saja kegiatannya? Ya, kemarin sudah dilakukan, seorang mahasiswa sudah melakukan masak kacang hijau untuk anak-anak bayi dan balita di Kampung Hengkanes. Sudah 2-3 kali melaksanakan. Ya, saya sebagai KPM saya merasa syukur dan bangga ada seorang mahasiswa yang datang melakukan kegiatan itu supaya untuk menambahkan gizi untuk anak-anak kami di Kampung Hengkanes. Oke.
apa harapan ke depan untuk kegiatan seperti ini? Mengingat pelayanan kesehatan di Kampung Konja dikatakan beberapa tahun, 6 tahun terakhir ini mengalami kemacetan karena tidak ada pelayanan, sehingga seperti kegiatan ini saya kira menambah kegiatan ini bisa dapat membantu kesehatan di warga, terutama untuk anak-anak, gizi anak-anak. Apakah harapan kedepannya bagaimana? Ya, kalau untuk saya harapan kedepannya biar pemerintah membuka mata supaya melalui KPM ini kita bisa melaksanakan kegiatan penimbangan rutin setiap bulan. Ya, kalau pemerintah tidak melihat di sisi ini ada kemandetan seperti beberapa bulan toh, karena pemerintah tidak memberikan respon, sehingga melalui pemberdayaan kampung ini, dana desa ini, sehingga pemerintah memberikan bantuan untuk kesehatan dan honor untuk KPM-nya sendiri, sehingga membuat kita semakin semangat untuk menjalankan aktivitas kita sebagai kader pembangunan masyarakat kampung. Kita melakukan penimbangan setiap bulan untuk mengetahui berat badan anak dan mengetahui tinggi badan anak untuk stunting yang dilakukan di Indonesia ini toh, khususnya di sini. Anak yang kita lakukan penimbangan itu sesuai dengan usia. Kalau usia 1 tahun, tetapi sampai 2 tahun kita melakukan penimbangan dan tinggi badannya tetap, berarti kita akan melakukan laporan ke dinas terkait, kesehatan terkait. Ya, harapan saya semoga KPM ini pemerintah harus melakukan bantuan yang diberikan kepada kesehatan itu harus menambah, tidak boleh sedikit, karena kesehatan ini penting bagi anak-anak kita, generasi muda ke depan. Jadi harapan saya pemerintah harus melakukan itu dan memperhatikan honor-honor untuk kader-kader KPM yang ada. Tetapi kami sangat berterima kasih karena sudah 2 tahun ini kami sudah menjalankan dan pemerintah sudah melakukan kami punya honor dengan baik. Jadi kami sangat bangga dan berterima kasih kepada pemerintah. Oke. Ya. Jadi pemerintah tidak boleh sebatas ini, harus melakukan terus apa yang kami inginkan, sehingga kami juga semangat untuk menentukan penimbangan anak-anak ini di kampung kami, Hainkanes. Iya. Oke. Terima kasih Ibu Yosepa Tawer sebagai penanggung jawab. Terima kasih sudah mau diwawancarai dan menyediakan sedikit waktu di tengah-tengah kesibukan. Oke. Sukses untuk kita semua sama-sama membantu memotong tali penyebaran gizi buruk di Kampung Hainkanes. Oke, terima kasih Ibu Yosepa. Sukses untuk kedepannya, terutama untuk Kampung Hainkanes. Selamat siang. Hari ini saya bersama Kepala Kampung Hainkanes. Saya akan sedikit mewawancarai tentang bidang di dana desa ada terdapat bidang kesehatan. Apa kegiatannya, apa dan selama ini sudah dilakukan begitu. Oke. Ya. Bapak, tentang bidang kesehatan ini terdapat 25% tentang kegiatan, dan kegiatan yang selama saya lakukan berapa 1 bulan lebih ini tentang pemberian makanan bergizi bagi anak-anak usia 0 sampai 10 tahun dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Oke. Ya. Dana pos dana kesehatan itu besarnya 32 juta. 32 juta dibagi ya honorer tugas 12 juta, ya honorer 12 juta dibagi peralatan perlengkapan dalam kesehatan itu ada 15 juta, makanan gizi atau tambahan atau obat-obatan
itu makanan bergizi saja itu ada 5 juta. Jumlah keseluruhan itu 32 juta. Itu Kampung Hengkanes, distrik utara, Kabupaten Maibrat. Oke. Ini saya agak sedikit keluar sedikit. Sejak didirikan Kampung Hengkanes, dana untuk pos kesehatan ini mulai dilakukan di Kampung Hengkanes sejak tahun berapa? Itu tahun 2017. 2017 hingga sekarang. Oke. Untuk pemberian makanan bergizi tambahan yang bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang menyusui ini dilakukan biasanya kegiatannya dilakukan seperti apa? Pemberian makanan bergizi ini dalam bentuk apa? Pengadaan makanannya makanan apa? Apakah makanan biasa atau kacang hijau atau apa? Kacang hijau, susu, sun, hingga kegiatannya berbulan. Tanggal 1-2 bulan muda, 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali, 3 bulan, 1 bulan, tanggal muda, tanggal 2, 3, tanggal 2 begitu lakukan. Jadi sebulan sekali. Jadi satu bulan. Kegiatannya 1 bulan. Dengan adanya kegiatan kemarin, beberapa hari kemarin sekitar 3 kali dilakukan kegiatan pemberian makanan bergizi bagi anak-anak oleh seorang mahasiswa. Apakah ini penilaian Bapak bagaimana tentang ini? Apakah baik untuk tetap dilakukan? Apakah rutin dilakukan seperti ini atau harus setiap bulan begitu? Saya yakin bahwa di bulan, karena kalau rutin itu nanti lebih tidak sampai, karena kalau bisa ya berbulan supaya efisien karena perhitungan anggaran. Oke, mengingat anggaran. Mengingat anggaran. Oke, harapan Bapak sebagai kepala kampung ke depannya tentang kegiatan ini bagaimana? Harapan apakah tetap berlangsung atau lebih sering, bisa dari 1 bulan 1 kali menjadi 2 atau 3 kali sebulan? Ataukah ada harapan ke pemerintah begitu? Apakah bagaimana ini tentang harapan ke depannya bagaimana tentang ini setiap bulan tanggal 2 begitu jalan terus, setiap bulan jalan terus. Harapan masyarakat bahwa ini gizi tanpa anak-anak dan sekalian kesehatan juga untuk bagus, ada peningkatan, menambah masyarakat ini sehat dan anak-anak baik, dan itu untuk kesehatan. Maka harapan ini pemerintah terus berjalan terus supaya menunjang demi untuk anak baik di anak-anak bangsa ini. Oke, itu saja beberapa wawancara pertanyaan singkat. Oke, terima kasih atas kesediaan dan di tengah kesibukan Bapak bisa meluangkan waktu. Oke, terima kasih. Sukses untuk Kampung Hengkanes, terutama kita sama-sama memutus rantai gizi buruk di Kampung Hengkanes ini. Hengkanes, jadi sukses ke depannya, tetap sehat selalu Bapak. Terima kasih kesediaannya.